Mari kita belajar dari Simon Petrus yang melihat peristiwa-peristiwa pengusiran setan yang dilakukan oleh gurunya Tuhan Yesus. Saya ingin mulai dengan pertanyaan, mengapa Yesus menjadi sang pengusir setan? Selain menjadi guru yang mengajar, dan minggu depan, 2 minggu ke depan kita akan belajar sisi eh, Yesus sebagai sang penyembuh orang sakit. Mengapa Yesus menjadi sang pengusir setan? Ini pertanyaan awal. Saya dari situ bergerak ke awal semuanya, awal proses semuanya. Pada mulanya kita itu diciptakan secitra dengan Allah. Dengan kata lain, secitra itu menunjukkan relasi yang amat sangat dekat. Ibarat bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya, idealnya kan dekat gitu ya, karena ini keturunan darah daging, gitu, gen. Nah, kedekatan ini itu dirusak oleh roh jahat atau setan. Dan setan atau roh jahat itu ada, bergerak, dan dengan aneka macam cara merusak relasi personal antara manusia dan Allah dan antar manusia, sehingga menjadi rusak, sehingga dampaknya itu adalah kedosaan. Kedosaan itu kan abstrak, maka saya mencoba lebih mengkonkretkan kedosaan. Dosa itu berarti putusnya relasi manusia dengan Allah, atau rusaknya relasi antar manusia. Karena ada salah satu dari dua pihak yang berelasi itu melakukan kedosaan, maka relasinya entah putus atau rusak. Itu kedosaan. Dampaknya atau penyebabnya, sebetulnya penyebab utamanya bukan setan, bukan roh jahat. Tetapi sebab utamanya menurut saya adalah si manusia membiarkan diri dipengaruhi oleh roh jahat, oleh setan. Sehingga rusaklah relasi manusia pertama dengan Tuhan. Lalu dampaknya terusir, bukan hanya terusir dari teritori yang seringkali disimbolkan dengan Taman Eden ya. Tapi sebetulnya kan yang rusak itu adalah relasi antara dua manusia itu dan Allah, bukan? Mereka terusir, relasinya putus, rusak gitu. Dan kalau kita mengikuti nantinya kisah-kisah di Injil Markus tentang pengaruh setan, pengaruh roh jahat adalah dampak dosa itu kekacauan holistik. Saya memakai holistik itu artinya keseluruhannya, badannya, pikirannya, kebiasaannya, kelakuannya, hatinya, semuanya dirusak. Nanti kita akan melihat lebih detail satu persatu bagaimana setan, roh jahat, dosa itu mengacaukan manusia, mengacaukan kita. Nah, dari pengantar singkat tadi, saya mau membuat simpul-simpul penting untuk mengawali cerita tentang pengusiran setan. Simpul yang pertama, relasi personal antara Allah dan manusia dan juga antar manusia itu adalah fondasi utama kehidupan. Inilah surga, inilah kebahagiaan, inilah Taman Eden. Tapi relasi personal antar
manusia dan antara Allah dan manusia ini rentan. Ya Anda sendiri sebagai suami istri pasti mengalami hal ini ya. Betapa tidak mudahnya menjaga surga bernama keharmonisan relasi. Satu pihak tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berelasi atau melakukan kedosaan, relasi yang harmonis itu rusak. Jadi ini pondasi utama. Dan ini diserang oleh setan. Manusianya diserang supaya rusak relasinya. Maka untuk saya simpul pertama ini sangat penting dan mendasari ya karena ini pondasi utama kehidupan, tapi sangat fragile. Mengingat ya sangat fragile karena roh jahat atau setan itu terus bergentayangan dengan aneka macam cara ingin menguasai manusia, merusak relasi personal manusia dengan Allah dan antar manusia. Dan memang manusia, kita-kita ini jadi target sasaran roh jahat, kendati roh baik juga membela-belain kita. Dan manusia selalu rentan di hadapan roh jahat. Gampang banget ketipu, gampang banget ngikuti dorongan-dorongan, pengaruh-pengaruh roh jahat. Karena pengaruhnya itu sangat lembut ya, sangat lembut. Begitu kita terjebak, rusak. Kita mengingat kisah Kain dan Abel yang bagi saya ini menjadi contoh dampak dosa, destruktif dalam relasi. Kakak adik, karena iri, itu nggak bisa membunuh adiknya hanya karena iri. Maka dosa itu sungguh destruktif, termasuk di keluarga, suami istri, bapak anak, ibu anak, termasuk juga dalam hidup komunitas religius ya antara anggota. Dosa itu destruktif, ngeri. Dan betapa tidak mudahnya untuk terus bisa menjaga pondasi utama kehidupan. Kita ingat tadi pondasi utama kehidupan kan relasi antara Allah dan manusia, relasi antar kita di dalam keluarga, di dalam kelompok, dalam komunitas religius, dalam pokoknya dalam semua segmen hidup manusia. Tidak mudah, kita mudah terjebak. Nah, karena kita tidak mampu sendirian melawan kekuatan-kekuatan setan, roh jahat yang destruktif itu, maka Allah Putra menjadi manusia. Kita ingat lagi proses belajar kita tentang Advent, inkarnasi. Ini kan dalam rangka ini. Dan Allah Putra menjadi manusia itu konkretnya salah satunya ya menjadi pengusir setan. Karena setan ini aktor utama yang destruktif terhadap relasi manusia dengan Allah dan antar manusia. Jadi, tadi pertanyaan, mengapa Yesus menjadi sang pengusir setan? Jawabannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari pengaruh kekuatan roh jahat dan kedosaan. Kalau saya mencermati Injil Markus, teman-teman Emmauser itu bisa membantu mengkritisi yang saya temukan ya. Sejauh saya melihat dengan jeli, di Injil Markus itu ada 6 kisah pengusiran setan. Nah, di mana ada 2 kisah yang fenomenal, tapi yang paling fenomenal satu, yang Yesus memindah setan ke 2000 babi. Itu menurut saya fenomenal betul itu. Kalau ketika saya mencari gambar-gambar dan lalu saya pasang, wah itu menarik banget ya, menarik.
Oke, kita mulai dari kisah pertama. Ini membuat saya terhenyak. Yesus pun diserang oleh setan. Atau kalau kalimat aktifnya ya, setan pun hendak menyerang menguasai Yesus. Ini gambar kurang lebih kalau tidak salah kan, Yesus digoda untuk merubah batu menjadi roti ya kan. Yesus sang Allah yang menjadi manusia pun diserang setan. Apalagi kita manusia-manusia ini, kan? Dan ini yang bagi saya pantas kita teladani. Kendati iblis berulang kali mencobai dia 3 kali, tetapi tidak pernah berhasil karena Yesus selalu tegas. No, tidak. Gitu. Jadi memang tidak boleh ada kompromi ketika berhadapan dengan sang perusak relasi. Tidak boleh ada kompromi. Harus tegas. Tidak ya tidak. Dari kisah ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengambil simpul-simpul penting ya. Yesus itu lebih powerful dibanding setan. Teman-teman, kata powerful ini nanti akan terulang terus. Dan nanti akan tiba saatnya berubah total. Setan menggoda Yesus. Setan mengenali Yesus sebagai anak Allah. Setan itu tahu Yesus itu Allah. Tetap aja digoda. Dan setan itu taat pada Yesus. Oke, ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua lebih detail. Ini tentang seseorang di rumah ibadat Kapernaum diserang oleh setan. Dan ini ikon di mana setannya itu keluar dari seseorang yang diusir oleh Yesus ya. Dan ini percakapan yang terjadi saat Yesus mengusir setan dari orang ini. Diam, keluar kamu dari orang ini. Dan setan ini mengenali Yesus. Dan ini terulang terus teman-teman. Setan itu mengenali Yesus dan setan itu taat pada Yesus. Seringkali ini malah setan itu lebih lebih daripada kita yang kadang-kadang malah tidak mengenali dan tidak taat pada Yesus. Dan begitu diperintah oleh Yesus keluar, setan pun keluar ya dengan cara menggoyang-goyangkan orang-orang ini. Tapi keluar, dan orang yang dirasuki oleh setan dan setelah setan keluar ya sembuh. Dan termati juga orang-orang yang melihat orang-orang yang peristiwa ini. Mereka kagum, luar biasa. Wow, orang ini mempunyai kuasa. Wow, ini ajaran yang baru. Jadi kekaguman, kekagetan, ketakutan juga ya. Dari kisah ini kita eh, terus berita ya seperti halnya di zaman sekarang ya, kalau ada seseorang fenomenal kasus Mario eh, Dandi yang melakukan penganiayaan itu kan menjadi viral kan. Berat gitu. Dapat eh, penghakiman verbal dari netizen kan. Zaman itu pun juga begitu. Yesus yang bisa mengusir setan itu menjadi viral. Wes, pergi kemana-mana. Berita itu tersebar di seluruh Galilea. Ini Danau Genesaret. Jadi berita itu dari mulut ke mulut tersebar luas. Kita bisa belajar apa? Sekali lagi, Yesus powerful. Sedahsyat-dahsyatnya setan tetap kalah oleh Yesus. Dan ketika Yesus
dengan kuasanya mengusir, setan pergi. Hidup orang yang kerasukan setan itu sungguh-sungguh kacau. Kacau. Dan kekacauan itu hanya bisa dinormalkan oleh Yesus. Tetapi sesudah orang ini disembuhkan, kisahnya tidak diceritakan. Berbeda nanti dengan kisah orang yang dimasuki legion setan itu dan setan-setan dimasukkan ke babi. Ceritanya berbeda. Kita lihat lagi. Jadi teman-teman silahkan cermati ya. Yesus lebih powerful. Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan. Berita tentang Yesus tersebar. Setan itu destruktif. Tapi sekali lagi tema ini terulang ya kan, mengenali Yesus dan taat pada Yesus. Setan aja taat, buset nggak? Kita yang manusia ini kadang-kadang malah tidak taat. Jadi mungkin kita ini malah lebih parah daripada setan. Banyak orang heran, tetapi tidak sampai percaya pada Yesus. Dan ini tema ini akan terulang-ulang lagi, teman. Orang itu melihat mukjizat, tapi tidak sampai pada percaya. Oke ya, ini kesimpulannya. Kita memasuki kisah ketiga. Kisah ketiga dan kisah keempat itu mirip. Yesus mengusir banyak setan, tidak ada rincian, hanya dikatakan mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Ini hanya ilustrasi salah satu pengusiran setannya. Ini Injilnya mengatakan begitu. Ia tidak mengizinkan roh-roh jahat itu bicara, sebab mereka tahu siapa dia. Jadi banyak roh jahat ya, tidak hanya satu, banyak. Sama di bab 3, eh, jumlahnya juga banyak. Ini setan mengenali Yesus sebagai anak Allah dan kata ganti yang dipakai adalah mereka. Artinya lebih dari satu, banyak. Kesimpulannya apa? Sekali lagi, Yesus lebih powerful. Dan ini tema baru ini. Yesus melarang setan berbicara tentang siapa dirinya. Ada larangan. Di kisah-kisah sebelumnya belum ada. Dan setan mengenali Yesus sebagai anak Allah dan sekali lagi taat padanya, tidak menceritakan siapa Yesus. Sekarang kita memasuki kisah yang lebih spesifik ya. Orang yang dirasuki itu adalah seorang anak, orang yang masih muda. Dan ini nanti menunjuk pada ini setan jenis premium karena hanya bisa diusir dengan doa. Eh, Anak ini bapaknya minta tolong pada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Fenomena anak yang kerasukan setan itu ini membanting-banting badannya ke tanah, mulutnya berbusa-busa, ini seperti orang epilepsi, giginya berkertakan, dan tubuhnya kejang. Itu fenomena orang yang kerasukan setan. Dan ketika bapaknya ini meminta pada Yesus, Yesus menegur orang itu, kamu percaya atau enggak? Karena kepercayaan si bapak ini akhirnya nanti menggerakkan Yesus. Dan bapaknya ini percaya. Dan ketika Yesus mendekati anak itu, roh jahatnya kaget dan reaktif. Dan akhirnya Yesus mengusir. Ini gambarnya setan ini keluar dari anak itu karena diusir oleh Yesus. Keluar, jangan memasuki dia lagi. Dan setan taat keluar dari anak itu. Kemudian
Anak ini seperti mati, tetapi akhirnya itu hanya transisi untuk menjadi normal lagi. Ini bapaknya senang, anaknya sehat lagi, setan sudah keluar dari dirinya, dan dia dipegang oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, em, murid yang waktu itu dimintai tolong oleh bapak itu, mereka tidak bisa mengusir setan ini. Lalu mereka bertanya, kok kamu bisa mengusir setan ini, Pak Guru? Oh, ini hanya bisa diusir dengan doa. Tapi Yesus tidak ngajari doanya macam apa. Nah, kita bisa belajar apa? Kita belajar beberapa hal tentang Yesus. Sekali lagi, Yesus powerful. Dua, tema tema tentang setan terulang, ya, destruktif dan taat. Tema tentang orang yang dirasuki sama. Orang yang dirasuki setan itu kacau. Dan kekacauan ini hanya bisa disembuhkan oleh Yesus. Muncul hal baru. Ada mediator. Dan mediator ini bisa berfungsi ketika sang mediator ini percaya pada Yesus. Nah, para murid ini juga unsur baru, tidak mampu mengusir setan. Teman-teman, sesudah ini kita masuk ke kisah satu orang yang dimasuki batalion setan. Jadi ada banyak sekali setan memasuki satu orang. Dan nanti eh, merah, hitam ini kurang lebih sama, akan terjadi perubahan besar di warna biru ini. Si orang yang kerasukan setan ini nanti menunjukkan fenomena baru. Kisah 6, Markus bab 5. Batalion setan merusak satu orang. Bayangkan, satu batalion itu merusak satu orang. Mengerikan, sangat mengerikan. Dan setannya banyak, masuk ke babi-babi. Jadi kalau teman-teman mulai besok makan babi, hati-hati. Harus berdoa Bapa kami dulu supaya tidak kerasukan setan. Yang menarik perhatian saya, orang yang kerasukan setan itu tidak dimediasi untuk ketemu Yesus. Ini sudah sesuatu yang unik. Seorang laki-laki yang dikuasai oleh roh jahat itu langsung menemui Yesus. Dan gambar-gambar sesudah ini menunjukkan orang yang dirasuki batalion setan ini memang fenomenal, ya. Dia tinggalnya di kuburan, badannya juga menjadi rusak, kacau. Ini dia tinggal di kuburan-kuburan, eh, dia dirantai oleh orang-orang di Gerasa, tapi kuat sekali dia bisa lepas, dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan dia. Jadi ini mau mengatakan setan membuat orang yang dirasukinya itu jadi powerful tapi destruktif gitu. Kebalikan dari Yesus yang powerful tapi kuratif, mengobati. Oke, itu bisa. Dan ini yang bagi saya mengharukan, ya. Waktu dia melihat Yesus dari jauh, dia lari mendekati dan berlutut di hadapan Yesus. Sementara sikap ini, teman-teman, ini nanti berkebalikan, antitesis. Antitesis dari sikap kebanyakan orang. Jadi sikap kebanyakan orang yang melihat Yesus dan orang yang kerasukan setan ini kontras, berbeda 180 derajat. Dan Yesus lalu menolong orang ini yang kerasukan setan keluar. Dan terjadi, dia protes juga, mengenali Yesus sebagai anak Allah,
tema ini terulang lagi dan eh, Yesus mencoba mengenali setan-setan ini. Siapa namamu? Batalion. Ada yang ada ada kitab suci model lain yang mengatakan legiun. Jadi eh, bisa batalion, bisa legiun, tapi intinya jumlahnya banyak sekali. Maka ya memang orang yang dirasuki menjadi kacau balau, tapi ya menjadi sangat kuat. Nah, ini babi-babi yang akan jadi sasaran pemindahan lokasi. Setan-setan itu rupanya menawar. Kalau bisa masukkan kami ke babi-babi itu. Dan Yesus setuju, maka eh, begitu setan-setan itu dikeluarkan dari orang itu, memasuki babi-babi itu. Brot, masuk ke danau dan akhirnya tertulis di Injil Markus 2.000 babi mati tenggelam. Ngeri ya, 2.000 babi mas. Banyak banget ini. Nah, sekarang kita diajak fokus melihat orang ini ya, yang menggembalakan babi-babi dan melihat 2.000 babi itu masuk ke air dan tenggelam. Orang itu ketika melihat peristiwa ini, wow ya, kaget, terpana, takut, campur aduk kan, lari. Masuk ke kampung menceritakan kejadian itu dan orang-orang yang mendengar langsung mencoba melihat ke TKP ya, mencoba melihat apa yang terjadi. Dan terjadilah ketika banyak orang kampung datang, orang yang kerasukan legiun setan itu sudah duduk manis, sudah berpakaian, pikirannya sudah sehat kembali, bisa ngobrol dengan Yesus. Ya, yang kacau sudah normal, yang normal malah jadi kacau karena mereka jadi takut pada Yesus dan endingnya adalah mereka mengusir Yesus. Gila nggak? Dan ini menjadi makin jelas sementara orang yang disembuhkan bahkan meminta kepada Yesus supaya bisa ikut bersama Yesus. Dirasuki setan, disehatkan, lalu minta izin ikut Yesus. Tapi Yesus mengatakan, jangan, kembali ke kampung dan keluargamu, ceritakan apa yang terjadi denganmu, bahwa Allah mengasihi dan menolong. Dan orang ini pun taat. Dia pergi ke kampungnya, cerita kepada banyak orang tentang Allah yang menolong. Tapi lihat reaksi orang-orang yang mendengar dia hanya heran, tidak menjadi percaya atau tertarik mengikuti Yesus. Oke, bagi saya simbol-simbolnya menjadi sangat penting. Tema tentang Yesus masih sama, powerful. Tema tentang setan tetap sama. Eh, Setan destruktif, mengacaukan, tapi ya taat. Yang berbeda adalah orang yang orang yang dikacau, dikuasai setan, kacau, disembuhkan, dampaknya ingin ikut Yesus. Tetapi kan tidak diizinkan. Dan dia diberi tugas oleh Yesus. Ceritakan pada orang-orang kampung. Dan dia taat menceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkannya. Dari sini teman-teman, saya melihat mungkin Markus mau mengatakan inilah salah satu gambaran tentang murid yang ideal. Sementara orang-orang banyak yang melihat Yesus itu reaksinya 180 derajat berbeda. Mereka melihat, heran, takut, dan akhirnya mengusir dia.
Tuh, gundul saya nutupi ya. Mengusir Yesus. Nah, teman-teman, ini bagi saya sesuatu yang menarik ya. Orang Gerasa yang dikuasai oleh batalion setan itu memang kacau hidupnya. Tetapi sesudah dibebaskan oleh Yesus, dia tergerak untuk mengikuti Yesus. Karena nggak boleh, dia diutus mewartakan Yesus dan dia taat pada Yesus. Ini gambaran orang yang ideal menjadi muridnya. Sementara Petrus, dia belum mengalami menjadi murid yang ideal sampai di tahap ini. Baru nanti sesudah Paskah. Nah, setelah kisah 6 kisah pengusiran setan, saya melihat bahwa sampai di titik itu, Yesus powerful. Tetapi lewat kisah ekstra, yaitu ketika Yesus berhadapan dengan setan yang merasuki pikiran manusia, sudah tidak dalam bentuk fisik, seperti 6 kisah orang-orang yang dikuasai setan. Secara fisik kan setan masuk. Tapi kali ini jenis yang dihadapi Yesus adalah orang-orang yang membiarkan dirinya dipengaruhi oleh setan. Ini gambar Yudas ya, yang dikuasai oleh setan dari dalam cara berpikirnya, dia akhirnya kan menjual Yesus, bukan? Nah, berhadapan. Nah, ini contoh-contoh konkretnya ya. Orang-orang yang dirasuki setan sehingga memilih berdosa. Yudas, Simon Petrus yang berkhianat, tidak mengakui Yesus sebagai gurunya, dia tidak mengaku sebagai muridnya. Ini kelompok ahli-ahli Taurat, Sanhedrin, ahli kitab Taurat, Farisi yang mereka akhirnya kan bersekongkol. Eh, Bersekongkol akhirnya menyingkirkan Yesus. Ini politik banget sebetulnya. Dan karena kepentingan mereka terganggu. Dan mereka menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk menjatuhkan Yesus. Dan itu berhasil rupanya pada waktu itu. Jadi saya mengkategorikan para pemimpin bangsa Yahudi ini dipengaruhi oleh setan. Sehingga mereka merusak, akhirnya mengorbankan Yesus. Ini Pontius Pilatus, supaya dia aman posisi politiknya, maka dia sebetulnya tahu dibisiki oleh istrinya. Ya, istrinya kan sempat berbisik, itu orang benar, nggak salah loh. Kamu nggak benar kalau kamu menghukum orang itu. Tapi Pilatus mau mau aman, maka ya sudah, Yesus yang dikorbankan ketimbang Barabas. Para prajurit Romawi yang menyiksa Yesus. Ini kan sebetulnya mengerikan sekali ya kalau kita cermati ya bagaimana badan Yesus itu disiksa ya. Kurang lebih badannya menjadi seperti ini kan. Wow, mengerikan sekali. Ini bagi saya juga sebuah contoh orang-orang yang ya sudah cara berpikirnya, cara bertindaknya dipengaruhi oleh setan, roh jahat. Teman-teman, bagi saya slide sesudah ini mengejutkan karena berhadapan dengan roh jahat yang merasuki pikiran manusia, Yesus powerless, diam. Yesus yang powerful hilang. Begitu Yesus memasuki Yerusalem, khususnya kisah sengsaranya, dia powerless. Dan karena itu, Petrus bingung, heran, kaget. Teman-teman bisa membayangkan kan? Petrus mengikuti 6 kisah pengusiran setan, bukan? Dia kan melihat Yesus itu powerful. Setan keluar. Setan-setan keluar. Dan Petrus kan melihat orang-orang yang kerasukan setan itu disembuhkan. Yesus powerful. Lah,
kok tiba-tiba dia jadi powerless. Jadi Simon Petrus, saya juga yakin kalau saya berada di tempat itu, kita semua berada di tempat itu, saya kira kita akan mengalami keheranan, kekagetan, kebingungan yang sama ya. Maka saya sangat paham mengapa Petrus tidak mau mengaku sebagai murid Yesus, karena kalau dia mengaku sebagai murid Yesus, dia akan ditangkap, diadili, dipenjara. Dan pertanyaan mengapa Simon Petrus tidak mengaku sebagai murid Yesus? Ya dia ingin aman. Dan dalam benak dia, dalam konsep dia, persepsi dia, yang namanya Mesias itu tidak ada menderita-menderitanya. Dan apalagi langsung Petrus melihat Yesus itu powerless, bukan? Wah, wah, mending nggak usah ngaku ini. Dan terjadilah Petrus tidak mau mengakui Yesus. Dan dilalah ya, Allah terlihat powerless di hadapan kekuatan setan dan manusia. Apakah betul? Apakah betul Yesus Allah itu sungguh powerless? Di, di momen itu, iya. Allah yang terlihat, Yesus nampak sebagai tak punya kekuatan apa-apa. Saya senang dengan ungkapan Santo Ignatius Loyola di buku Latihan Rohani nomor 196. Di peristiwa ini, Allah menyembunyikan kealahannya. Ini misteri ilahi. Mengapa? Nggak tahu. Allah menyembunyikan kealahannya seolah-olah kalah. Dan sekali lagi, Petrus bingung, takut, merasa bersalah karena mengkhianati gurunya, dan tak mampu memperbaiki situasi. Yesus sudah mati, dan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kalau keluar, jangan-jangan dia ditangkap. Ya, maka ya dia bersembunyi bersama teman-teman murid yang lainnya. Maka saya memilih warna gelap karena ya ini mewakili apa yang dialami oleh Petrus. Kacau ini. Kalau menggunakan istilah dulu di Kempot itu ya, yang terkenal lalu akhirnya mati mendadak, ambiar. Ambiar. Untung sesudah itu Paskah, Yesus akhirnya bangkit, walaupun Petrus juga masih bingung, takut, tetap tidak tahu ini artinya apa kok. Sudah takut, sudah bingung, sekarang tambah bingung karena jenazah Yesus hilang, ya kan? Dan tak mampu memperbaiki situasi, tidak mampu. Saya senang ketika menuliskan tulisan-tulisan ini dan menemukan gambar ini ya. Ketika Petrus tak lagi mampu menyambung relasinya yang putus dengan Tuhannya, dan hanya Allah yang bisa, dan syukur Allah yang berinisiatif menyambungnya lagi. Jadi relasi manusia dengan Allah sebagai pondasi utama kehidupan yang putus, manusia tidak bisa lagi memperbaiki. Hanya Allah yang bisa memperbaikinya, dan syukur Allah itu luar biasa, mau membantu kita memperbaiki. Maka sesudah bangkit, Petrus itu mager, bingung, takut, dan Yesus yang menjumpai Simon Petrus. Dan akhirnya terjadilah dialog tentang cinta. Apakah kau mencintaiku? Di situ ada pengampunan, di situ ada penugasan. Rekonsiliasi terjadi. Surga muncul lagi. Keharmonisan tumbuh lagi. Kepercayaan ada lagi. Relasi diperbaiki. Cara Allah menyambung relasi yang putus dengan manusia adalah dengan dialog tentang cinta, tentang pengampunan, dan penugasan. Sudah diperbaiki. Ketika seseorang menawarimu sesuatu, sebuah kesempatan yang luar biasa, tetapi kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan, katakan, ya, soal nanti bagaimana melakukannya,
belajar ya. Ini saya temukan untuk mengatakan yang dialami Petrus ya. Kamu mencintai? Ya, itu gembalakan domba-dombaku. Siap itu. Meskipun Petrus juga tidak tahu nanti melakukannya bagaimana. Tetapi dia ditawari rekonsiliasi dengan Tuhan yang dia kianati. Tidak ambil pusing. Ya Tuhan, saya mencintai. Jadi teman-teman, lewat kisah-kisah pengusiran setan itu, Simon Petrus belajar. Dan terlebih-lebih dia mengalami proses pemurnian persepsi tentang Mesias dan pemurnian motivasi menjadi murid Yesus. Persepsi dia, Mesias itu powerful, tidak cukup. Karena Mesias juga punya sisi powerless. Tapi justru dari kepowerlessan ini, akhirnya justru menunjukkan lebih powerful. Karena dibangkitkan dan menjumpai Simon Petrus. Maka saya memilih Simon Petrus sudah bersama teman-temannya sebagai komunitas murid solid lagi dan mereka mulai mewartakan Tuhan Yesus. Ini pertanyaan refleksi yang saya sendiri belum yakin apakah ini eh, besok saya akan cermati lagi. Bagi saya yang paling penting sebetulnya pertanyaan refleksinya itu yang hijau ini ya. Apakah kamu punya pengalaman dialog dengan Allah atau pasangan orang dekatmu tentang cinta, pengampunan, dan penugasan atau kepercayaan? Yang menurut saya yang paling penting adalah pertanyaan yang hijau. Besok saya akan cermati lagi. Pertanyaannya tetap tiga ini atau saya memilih hanya yang hijau saja. Karena sama dengan warna kaos saya. Pertanyaan paling penting diwarnai oleh warna kaos saya. Demikian teman-teman yang bisa saya rumuskan untuk pertemuan keempat 2 hari lagi sambil menjadi moderator pertemuan para suster-suster CP. Terima kasih. Silakan ditanggapi, diberi masukan supaya presentasinya menjadi lebih baik. Thank you. Bagus Romo, bagus itu tajam, sangat tajam. Ya, terima kasih Pak Wid. Khususnya tentang yang terakhir itu Romo. Jadi bagaimana Allah justru menyapa ya. Betul. Semua nyari setan. Ah. Semua nyari setan. Itu Romo, teks tentang hanya bisa diusir dengan doa. Itu dalam beberapa teks lain yang itu dengan dan puasa Romo. Ada. Oke, tadi Ini Markus mungkin bilang cocok. apa? Markus bilang apa? Dengan itu, dengan doa. Tetapi Oh ya, ada naskah kuno lain yang jadi itu selalu biasanya dikurung dan puasa. Gitu. Mungkin untuk menambah saja bahwa ini masa puasa ini menjadi sesuatu yang baik untuk melihat hal ini. kecuali dengan berdoa. Ya, dengan Saya doa. saya saya tetap konsisten mencoba Markus dulu Pak. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Evi, di sekitar
orang ini tuh banyak sekali gambar-gambar bagus loh. Ya. Saya paling senang itu gambar ini, tajam gitu ya. Romo, saya itu ingat sekali pada waktu saya apa itu mengenal latihan rohani ya. Saya itu sangat tersentuh dengan asas dan dasar itu, Romo. Karena tadi Romo mau ngawalin dengan apa keberdosaan ya, keterpisahan dengan Allah gitu. Nah, ini tuh yang membuat saya tuh benar-benar seperti terbuka dengan adanya asas dan dasar itu, bahwa tujuan hidup manusia itu memuji, memuliakan, dan menyembah Allah. Itu tuh yang, oh ini nih yang selama ini saya cari. Dengan keterpisahan itu membuat saya tuh apa kayak kehilangan gitu ya. Ada ya relasi, menyadari relasi, betapa pentingnya berelasi. Beberapa kali yang di dulu-dulu kan Romo selalu menyebutkan ya apa asas dan dasar itu. Ya, Ini eh, kalau saya usul tetap disebutin gimana Romo supaya yang di bagian mana, Evi? yang asas dan Bagian. dasar itu keterpisahan itu jadi awalnya di apa keberdosaan kan, manusia jatuh dalam dosa itu kan keterpisahan dengan Allah. Padahal Allah Betul, menciptakan itu kan ya manusia itu punya relasi yang erat gitu kan. Nah, betul. itu saya ngelihat bahwa ininya Romo tadi belum nyebutin asas dan dasar gitu. Oh, di Takut bagian awal. ya di bagian awal itu supaya saya bayangin dulu saya itu begitu ngehnya itu saat Romo Hendra ngajarin pertama kali itu asas dan dasar itu. Terus oh ini nih jadi memudahkan saya untuk semakin mengenal apa keterpisahan itu berat gitu loh dengan Allah. Ya, ya, ya. Oke. Terima kasih masukan, Bu Evi. Saya akan mencoba melihat lagi dan kemungkinan besar akan menambah betapa beratnya hidup orang yang terpisah dari Allah. Poin itu akan saya pertajam lagi. Hanya kalau memunculkan kata asas dan dasar, Jadi saya masih harus berpikir lagi karena tidak semua orang mengenal istilah itu. oke. Daripada nanti malah membingungkan. Oh, Tapi poin betapa basicnya itu relasi dengan Allah, kalau itu rusak, betapa beratnya itu yang akan saya perjelas lagi. Terima kasih. terus saya ada pertanyaan Romo yang Yesus diserang setan gitu ya. Kalau Ya, setan itu tahu Yesus adalah anak Allah gitu ya. Itu tentunya kan nggak mungkin diserang apa dikalahin gitu ya istilahnya. Kalau saya bayangin gitu. Ini karena diserang oleh setan waktu di padang gurun itu karena kemanusiaan Yesus atau karena apa ya Romo? ini pertanyaan kritis intelektual ini ya, tapi penting. Eh, yang jelas tidak ada data yang mengeksplisitkan hal ini. Maka yang akan saya katakan ya tafsir pribadi saya. Dugaan saya ya kata dua-duanya ya. Setan itu mengenali Yesus sebagai Allah, sebagai anak Allah, dan juga dia mengenali Yesus manusia. Dan ya setan itu kan pokoknya ya Allah pun dilawan. Apalagi manusia, apalagi kemanusiaan Yesus itu memang dihajar, disikap oleh dia. Jadi menurut saya dua-duanya itu memang diserang oleh setan ya. Bahkan jadi kisahnya jadi agak mundur nih. Eh, ketika
kisah Ayub, ya, teman-teman ingat kisah Ayub kan? Itu kan setan agak kurang ajar dan Tuhan ya gimana ya? Itu kan setan kayak saya menggoda orang ini nih. Kayak apa nih imannya? Oh ya silakan, silakan. Tuhan kan membiarkan kan? Tapi intinya adalah menurut saya setan mengenali dua sisi Yesus itu dan itu memang diserang. Begitu Evi. Oke, terima kasih Romo. Terus saya ada lagi satu, bahwa waktu itu ya setan tuh kan di sesi ini Romo kan setan diusir oleh Tuhan Yesus. Tadi saya ngelihat Romo yang setan merasuki Yudas. Itu kan justru setan dipakai oleh Yesus untuk melaksanakan misinya gitu. Kan disuruh ya udah sekarang kayak Yudas, dia kan tahu, Yesus tuh tahu Yudas tuh dirasuki oleh setan lewat pikirannya. Tapi Ya, justru di situ Yesus memakai setan itu untuk melaksanakan misinya, justru lakukan sekarang, ini saatnya. eh, yang membuat saya berpikir lagi dan lagi adalah kalimatmu yang mengatakan Yesus memakai setan untuk membuat rencananya terrealisasi gitu. Iya. Saya tidak sependapat dengan kalimat itu ya. Yang saya lihat adalah Yudas dirasuki setan dan Yesus melihat itu. Dan sebetulnya yang belum saya eksplisitkan itu adalah ketika manusia dengan kebebasan pribadi ya, dia memilih jalan setan. Kadang-kadang Allah sudah tidak bisa bertindak apa-apa. Akhirnya ya terjadilah. Tapi bukan Allah menggunakan setan untuk membuat orang itu berdosa. Tetapi manusia itu dengan kebebasannya ada kebutuhan-kebutuhan psikologis pribadi dia bercampur aduk sedemikian rupa akhirnya melakukan kedosaan itu pengaruh dari setan. Dan di situ Tuhan tidak bisa menghalangi bahkan dengan kemahakuasaannya karena Tuhan amat menghormati kebebasan pribadi manusia. Ya, untuk sementara tanggapan saya. Oke. Dengan kata lain, manusia sebetulnya berperan kunci ya untuk terjadinya dosa atau tidak. Setan akan terus mengganggu, nggak ada selesainya. Roh baik juga tidak akan pernah selesai membantu kita untuk tidak terjebak pada bujuk rayu setan. Akhirnya kembali kepada saya gitu. dengan kebebasan pribadi saya, kesadaran saya, kualitas relasi saya dengan Tuhan. Kalau kualitas relasi saya dengan Tuhan itu makin kuat, makin dalam, makin kuat, makin dalam, maka menurut saya pribadi, kemungkinan untuk melakukan kedosaannya menjadi lebih berkurang gitu. Karena fondasi utama kehidupan, relasi personalnya dengan Tuhan, dijaga. Kalau kita tidak pernah menjaga relasi personal dengan Tuhan, dan nurani kita, pikiran kita juga menjadi berbeda, ya maka dengan mudah kita bisa melakukan hal-hal yang negatif ya. Nah misalnya nih kasus yang sedang marak rame ya, Mario siapa? Mario Dandi Satrio. Mario Dandi Satrio. Dia kan, saya tidak tahu apakah dia masih berdoa
Saya nggak tahu apakah dia masih percaya pada Tuhan. Saya nggak tahu apakah dia masih mendengarkan nuraninya. Dugaan saya itu sudah tidak bermain lagi. Iman, agama, berdoa sudah tidak dapat perhatian lagi. Karena apa? Karena terjebak, terpengaruhi, menikmati kekayaan. Kekayaan yang luar biasa berlimpah, sehingga membuat dia ya merasa dikdaya karena punya kekayaan ya. Sampai-sampai kan gila kan menghajarnya seperti itu kan. Wow, gila sekali itu. Nggak tahu itu didikan dia SMA-nya mana tuh? SMA Taruna Nusantara dikeluarkan ya kan? Nggak lulus, Romo. Oh lulus. Nggak lulus. Nggak. Oh nggak lulus. Ya bagi saya itu menjadi sebuah contoh konkret ya. Hmm, Ketika manusia tidak memberi ruang untuk memperbaiki relasi personalnya dengan Tuhan dan sesama, lalu kekayaan masuk, ambisi masuk, nah itulah yang terjadi. Saya kira ya mirip-mirip kasus kasus Verdi Sambo itu kan. Jadi sudah ada kekayaan, kekuasaan, ya membunuh orang biasa aja kayak pokoknya nyamuk aja. Klak. Habis itu lalu kan biasanya kan kejahatan ditutup dengan kejahatan lain, kejahatan lain kan dengan menghapus jejak, CCTV dihancurkan, membuat skenario macam-macam kan. Bagi saya itu menjadi sebuah contoh mirip dengan yang dialami Yudas itu ya. Sudah kerasukan, dan tidak bisa berpikir lurus lagi, terjadilah. Oke, masih ada? Eh, Bu Evi belum? Masih ada lagi? Satu lagi Romo. Oke, silakan. Ini Romo yang tadi setan menggoda ini termasuk pikiran Pilatus, terus Yudas. Ini apakah perlu sampai yang di bawah salib itu loh Romo? Orang-orang ahli-ahli Taurat, jadi sampai detik terakhir pun ini kan ada yang seperti turunkan Oh, kalau yang kamu mengolok-olok itu. iya ya mengolok-olok terus itu Bisa kan sih, hanya saya takutnya itu ketika melihat jumlah slide itu sudah 80 sekian. maksudnya sampai tuntas gitu loh, Romo. Oke. Itu sama dengan pencobaan di padang gurun ya itu ya. Yang mana nih? Yang ini Yesus kalau kamu anak Allah turun dari salib gitu. Oh, penjahat di sampingnya itu ya. Enggak orang-orang yang di situ. Oh ya, yang mengolok-olok itu ya. Ini Enggak, kan saya kira beda ya. turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu. Oh, Oh, oke. beda. Iya, mirip, betul. Ya, kalau kamu betul-betul anak Allah, jatuhkan dirimu. Ya, nanti Ya, akan. betul, mirip. Oke, silakan Bu Lili. Udah cukup itu. Romo, saya tadi terlambat, mohon maaf. Jadi memang saya nggak dari depan. Oke. Saya tergelitik aja mau dengan penggunaan diksi yang Romo tadi ketika Romo bilang Yesus itu powerful gitu. Kemudian disandingkan dengan setan taat pada perintah Yesus. Saya tergelitik aja dengan penggunaan kata taat ini mau. Karena taat itu sangat positif sih. Taat itu positif. Jadi taat itu pasti melakukan apa yang diharuskan dilakukan dan tidak melakukan apa yang memang dilarang gitu. Itu sih pengertian taat ya. Jadi ketika penggunaan taat ini dalam konteks setan taat, itu saya agak tergelitik aja mau.
karena taat ini positif gitu. Jadi saya nggak tahu apakah mungkin nggak saya usul untuk padanan lain yang konotasinya itu nggak positif gitu. Itu aja sih mau. Anak buah Verdi Sambo taat pada perintah Verdi Sambo untuk menghilangkan jejak CCTV. Taat, tapi ada Eliezer taat. takut ya. Iya, setan pun juga takut itu pada Yesus. Iya. Tapi oke, saya akan pertimbang masukan dari Bu Lini tentang penggunaan kata taat. Saya akan mencoba menggunakan kata-kata yang dipakai oleh Injil Markus yang saya pakai ini ya. Kemarin saya tidak membawa Injil ini, saya terpaksa pakai yang online banyak versi. Biasanya saya memakai ini. Ya. Saya akan coba menggunakan ini dulu. Entah taat atau menurut atau mengikut, gitu. Saya akan cermati. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Romo. Masih ada? Komandan? Oh, Komandan meditasi nih dari tadi diam aja. Bingung mau nanyanya apa. Tapi aku Eh, suka tadi Usah quote-nya bertanya, Romo yang nggak terakhir. apa-apa, loh. Nggak usah bertanya, nggak apa-apa Bu Komandan. Karena kalau Bu Komandan Robo, aku cuma mau itu doang, apa yang ada angka-angka 6, 7, 8, 9, 10. Terus kan Romo kan langsung kalimat. Mungkin pakai titik kali Romo. yang mana ya? Ada angka Ada 15 apa gitu itu. yang apa ya namanya ya? Bukan ayat. Bukan. Ayat, iya. Itu ayat. Ayat Maksudnya, perasaan. ya, coba deh yang ada angka 6, Tadi saya Angka lihat yang 15. 11, Ya, 11. langsung kalimat itu loh Romo. Oh, itu ayat. Iya, itu Kalau ayat. ayat pakai titik 2 kali Romo. Iya, sorry. Saya hilangin aja deh. Iya, tadi Iya, saya iya, pertama hilang. juga bingung, tapi oh ini mungkin maksudnya. Betul. Iya, saya bingung. Itu jadi apa? Itu lagi poin apa gitu loh Romo tadi. Ya, itu saya ambil secara online, jadi sebelum sempat saya hilang. Ini kan? Ya, Oke, saya hapus aja deh. oke. Thank you. Sama-sama. Untuk Bu Hen, terlalu berat nggak ini menurut pengamatan Ibu Maria untuk peserta? Happy kali Romo diajak ngomong setan. Karena around kita gitu berdosa, diganggu iblis. Pasti menarik ini buat mereka. Romo aja siap-siap baca refleksinya. Eksorsis. Terus ya teman-teman ya, saya juga menduga gitu Bu Hen. Terus saya mengusulkan gini deh, kita nggak usah terlalu terpancang pada waktu ya. Artinya saya mau santai aja, nanti berapa lama. Ini tadi kurang dari 45 menit kan? Ya. Saya memang agak cepat gitu. Terus saya tetap akan rileks saja, dan nanti pertanyaan-pertanyaan kalau banyak di sekitaran setan-setan itu ya sudahlah, biarlah tidak apa-apa. Tapi nanti saya akan mengembalikan lagi ke pokok utamanya bagian terakhir tadi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Romo tanya. Ya. Waktu Tuhan belum mengusir setan, itu orang-orang yang kesetanan itu gimana? Ya hanya didoakan, diasingkan, kasih garam. Itu loh tadi yang contoh pengusiran setan dalam diri
seseorang yang dimasuki batalion setan itu kan dirantai lah, orangnya sendiri memilih tinggal di kuburan lah. Jadi ya masih menggunakan cara-cara yang sebisa mungkin dilakukan, masih bisa dilakukan manusia meskipun tidak solve the problem gitu. Oke, thank you Romo. Thank you.